Ranukumbolo sering disebut sebagai surganya Gunung Semeru. Bukan tanpa alasan, Ranukumbolo faktanya memang menyimpan keindahan yang tiada tara. Memiliki trek yang mudah dan juga akses yang mudah untuk dijangkau. Wajar saja kalau Ranukumbolo menjadi salah satu destinasi terfavorit di Jawa Timur, khususnya bagi para pendaki, entah itu untuk mengobati rasa kangen pada Gunung Semeru ataupun memang ingin menikmati Ranukumbolo yang begitu indah. Namun faktanya Ranukumbolo memang memiliki vibe yang begitu tenang dan rasanya sangat kurang jika hanya 2 malam di sini. Dengan pemandangan perbukitan dan juga danau yang berwarna hijau, Ranukumbolo sangat memanjakan mata. Dan juga dengan semua kisahnya, ingin rasanya diri ini datang kembali ke Ranukumbolo dan juga membawa teman-teman yang lain untuk menikmati surganya Gunung Semeru. Di ekspedisi kali ini, aku akan mengajak kalian untuk mengunjungi salah satu tempat yang sangat ikonik di Jawa Timur. Dan kalian pasti sudah tahu ya dari judulnya. Dan di ekspedisi kali ini, kita berkesempatan untuk datang ke Ranukumbolo. Oh iya, kita tidak ikut open trip ya teman-teman. Jadi ini benar-benar pure kita pribadi untuk logistik, tenda, dan apapun itu. Dan ini kita berkumpul di rumahnya Mbak siapa ya? Aku kok lupa ya namanya. Mbak, namamu siapa Mbak? Aku lupa. Ini kita di sini untuk pembagian barang bawaan. Jadi biar kita semua itu bawa barang bawaan untuk tim. Dan jujur aja di pendakian kali ini aku sama sekali nggak kenal mereka siapa. Aku cuma mengenal satu temanku yaitu Mas Anam. Dan ini kalau katanya Mas Anam itu dari teman-teman kerjanya juga. Jujur mereka ini tuh sebenarnya asik banget. Cuman tuh aku masih bingung guys caranya masuk ke obrolan mereka. Soalnya kan aku termasuk yang paling muda juga kan di rombongan ini. Jadi aku bingung gitu mau ngobrolin apa. Dan ini setelah kita beberapa jam berangkat dari rumahnya mbaknya tadi, kita udah sampai di gerbang apa itu teman-teman namanya? Aku lupa deh, aku nggak sempet lihat juga. Ini kita berhenti untuk mendinginkan mesin karena kita nggak berhenti sama sekali di jalan. Dan ini sebelum melewatin tanjakan yang wah banyak banget ya tanjakannya, sampai motorku aja nggak kuat karena membawa beban berat ya kurang lebih 2 kuintal hampir. Oh iya, saran juga sebelum kalian mulai memasuki jalan yang nanjak-nanjak ini, pastiin kalian udah isi bensin kalian full ya teman-teman. Soalnya tanjakannya ini panjang, terus udah nggak ada pom bensin teman-teman. Bahkan kemarin sepedaku yang harusnya diisi pertamax jadi diisi pertalite gara-gara habis. Jadi siapa tahu kalian yang mau ke Ranukumbolo dengan melihat video ini, kalian jadi bisa sedikit terbantu ya, agar tidak mengalami kejadian seperti yang aku alami. Oh ya, ini juga tips untuk kalian seandainya kalian pulang, pastikan cara mengerem kalian yang benar ya teman-teman. Jadi rem kanan dan rem kiri itu jangan sampai direm barengan, jadi diberi jarak antara satu sama lain biar tidak remblong. Dan ini kita sudah datang di kawasan Bromo. Gimana Mbak? Dan saat kita mulai memasuki gerbang tadi, suhunya itu lumayan dingin ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang nggak tahan dingin, pastikan kalian membawa jaket tambahan dan juga pakai sarung tangan teman-teman. Dan setelah beberapa jam berjalan, akhirnya kita tiba di Desa Ranupani dengan view Gunung Semeru yang begitu megah. Dan juga akses untuk ke Desa Ranupani ini enak teman-teman, udah full aspal. Salah jalan ya? Gimana Bian mas? Tak kira salah jalan. Mas, gimana jalannya mas Adi? Bagus, cuma nggak kuat motornya mas. Iya. Ngeden-ngeden ya mbak ya? Ngeden. Lagi. Ya Pak. Soalnya ini yang dibawa 2 kintal ini. Ini mau pulang saya. Wes lah. Nggih. Sudah tak? Wes Alfian. Belum. Oh, alah. Ngomongnya mas. Ngomong Pak Rian Mek. Nih, kalian yang nggak tahu kentang itu baunya kayak gimana nih? Ini kentang. Kentang. Ya ini kentang tuh. Oh iya, kentang tuh. Ini kentang guys. Mbak, coba mbak ambil satu mbak. Ilah. Ojo. Maaf ya.
Nah, jadi kentang ini nanti kalau Wah, misalkan ini busuk nggak sih yo? apa? Soalnya ijo. Yang hijau beracun Mbak malahan. Loh lah yo, heeh kan? Oh. Jadi yang hijau nanti ini nggak laku. Bakalan dimakan ya. Biasanya dijadiin bibit lagi. Gitu. Makasih. Senam pagi bersama Cece. Astagfirullah. Cece nanam. Ini kita mau kemana ini Mbak? Kita mau maem dulu guys. Oh maem ya Karena Mbak. udah lelah. Nggih. Lapar dong. Oh iya lah yo lapar yo. Bahasa Jawa dong Bu. Kata aku Kamu bahasa mending. Jawa. Nah di sini ada satu momen yang baru pertama kali aku alami, yaitu karena kita kan lumayan banyak ya rombongannya, jadi kita memilih untuk yuk yang ke kanan soto, yang ke kiri rawon gitu. Jadi menurutku ini unik banget dan pertama kali aku alamin teman-teman. Aku harus putih. Oh tengah. Oh tengah. Foto baby lagi. Foto briefing lagi. Mana? Nah di sini kita sambil menunggu soto dan rawon kita jadi, kita memilih untuk berjemur karena lumayan dingin ya di Desa Ranupani ini, sambil menyamakan bahasa-bahasa di daerah kita masing-masing. Dan rupanya walaupun kita Blitar Malang yang sebelahan, rupanya banyak yang berbeda juga loh teman-teman. Dia Pak. Tadi di dalan di Tong, tong apa? colek, Terus dikei iku. bakso. Oh, kalau ini ya. Sampai ya lombok. Ya apa namanya? Areng dikei areng terus diopo. Terus di dalan ngarep omah. Oh. Nomor itu. Sik. Ikat kan di ya. Cece nggak makan Cece? Ayo Cece. Soto ayam ya lu. Secindu itu kan. Secindu. Dan setelah makan kita langsung mengisi list untuk barang bawaan yang kita bawa. Dan saat sudah selesai aku sempat muter-muter sedikit dan menemukan di bawah warung rupanya ada edelweiss tumbuh teman-teman. Dan ini edelweissnya sempat kayak bekas dipotong juga sih. Apakah ini emang warga sekitar yang motong atau apa aku nggak tahu. Tapi kayaknya emang ditanam nggak sih teman-teman? Soalnya satu parit ini isinya edelweiss semua. Oh iya teman-teman, sekedar mengingatkan saja untuk kalian yang baru beberapa kali naik gunung, tolong untuk tidak memetik bunga edelweiss karena bunga edelweiss ini dilindungi ya teman-teman. Soalnya aku sempat melihat di Instagram itu ada orang yang memetik bunga edelweiss dan sempat udah ada yang mengingatkan. Terus dia malah menjawabnya itu nak si keje gitu. Kayak kalian boleh FOMO tapi tolonglah jangan rusak alamnya. Tengah-tengah kono. Ah, Tapi dek lanang iki. iya ta? Anjir, parah. Rada Almar rada ngene. Ngajak di box yo. Terus Yang tengah rada Dan setelah makan dan berjemur, akhirnya kita diminta untuk datang briefing mengenai jalur pendakian dan juga batas maksimal kita boleh mendaki. Oh ya, untuk saat ini pendakian hanya diperbolehkan hingga Oro-Oro Ombo. Dan jika kalian tetap nekat untuk naik ke Gunung Semeru, maka kalian akan di blacklist untuk beberapa tahun. Dan menurut informasi, Gunung Semeru ini sudah mulai stabil teman-teman. Jadi kemungkinan untuk bukanya sangat besar di tahun depan. Nah, iki lho boy sing mateng agak merah, agak hitam yang mateng. Nggih, kalau mateng manis. Iku tadi lo hitam-hitam ya. Nah, itu depanmu. Nah, itu. Nah, betul. Sing hitam sing mateng. Bisa. Aku di Arjuna makan itu terus aku. Enak kan? Gimana Mbak rasanya? Belum dicoba? Iya, itu emang putih gitu warnanya. Enggak apa-apa. Emang kayak gitu Mbak. Kamu kok nggak makan? Hah? Tenan yo. Iya, aku mukbang itu di Arjuna. Enak kan? Kayak besaran. Iya. Cuman dia lebih manis. Panis apa? Kecut ih. Loh, mosok sih? Manis perasaan.
Dan setelah kita 5 menit jalan dari tempat registrasi, akhirnya kita sampai di Gapura dan mengambil sedikit momen. Baik, Dan sebelum kemudian kita memulai langsung berdoa dan perjalanan langsung menuju trekking. Ranu Kumbolo, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk, tim apa ya? Oke. Ranu Kumbolo, gas Oke teman-teman, sekarang kita di perjalanan menuju ke pos 1. Sekarang jam berapa mas? 9.20. Jam 9.20. 9.20, pinter. Oke, sekarang kita sampai di Persabangan. Yang sini landai tapi lebih jauh. Yang sini lebih cepat tapi agak nanjak ya Pak. Bisa selisih berapa? 30 menit? 30 menit. Oke. Iki tak ceklekno kok ya. Ranu Kumbolo itu baliknya bukit itu kan? Baliknya bukit ini. Oh, baliknya bukit ini. Iya. Oh, treknya kita ke sini ya, ke sana dulu. Ini terus lingkar situ. Oh ya nggak jauh-jauh banget berarti ya. Oke. Ini yang paling menyebalkan jalan ini. Paling Muter-muter. panjang jalan ini. Oke. Lurus. Oke. Oke Om, sekarang kita udah sampai mana Om? Dari pos 1. Oke, udah sampai pos 1. Videonya Mas Arnas pas nang Ranu Kumbolo tahun piro ya? Gaya handicap. Gimana Mbak? Aman. Aman? Oke. Untuk ngik-ngik tapi. Tapi masih sing nggo kulkas iki. Pripun? Capek teman. Capek teman. Oke, baik. Nah, rata-rata 65-80. Kan betul ya? Ini pos 1. Aduh. Ini rombongan sebelah. Ini pos paling panjang. Iya, pos paling panjang. Loh, Mbak iki mang ndi? Anu sapa nanti? Lego. Oh iya, ndek sana ding ya Allah. Enak banget Mbak Rekon kayak. Oke teman-teman, untuk Ranu Kumbolo ini sendiri memiliki trek yang dominan landai. Ya kurang lebih mirip Gunung Butak, cuman bedanya di tiap posnya nggak ada mata air. Dan untuk Ranu Kumbolo, mata airnya itu berada di Ranu Kumbolonya. Nanti udah disiapin keran oleh pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk mengambil airnya langsung dari Danau Ranu Kumbolo. Oh iya, untuk trek menuju Ranu Kumbolo dominan sedikit terbuka dengan hutan yang tidak begitu rapat, jadi lumayan anget-anget dingin gitu loh teman-teman suhunya. Dan untuk medan treknya dominan tanah ya teman-teman, dan kadang ada beberapa titik yang batu. Tapi serius teman-teman, di Ranu Kumbolo ini treknya bener-bener enak banget. Nanjaknya itu mulai dari pos 2 nanti kita turun ke namanya Watu Rejeng, kemudian nanti kita akan naik. Nah di situ doang tuh naiknya. Ada juga kita sedikit nanjak itu waktu hampir sampai ke Ranu Kumbolo. Nanti dari Watu Tatah itu, Watu Tatah yang spot batu itu nanti kita bakal turun, habis itu kita naik dikit, terus kita jalan lagi baru sampai ke Ranu Kumbolonya. Hotel Amari sih apik iki. Astaga. Apa itu nang? Iku enak engko dicom nggih banyu panas. Iki sono telu. Jangan iku Joko Dendi. Lah mamu. Aku nyisa siji kok enak. Aku siji. Kayak anu banyu panas ya. Iya sini. Lho kan gak dipangan Cuk. Mana bawa markisa cuy. Desa sepi. Ndek keloro iku kan wastafelnya tengah ya. Si Gadus kanan, yang ngisi sebelah kiri. Kocoknya dibuka gini. Kan gak ketok. Iya. Gimana Mbak? Capek Mbak? Capek ya re. Iya. Ya re. Ya re. Sudah kita ya re. Oke. Aku pengen beli Sophia naik. Bisa. Ini namanya tadi pohon apa Pak? Ampet. Pohon ampet. Tuh, ini bisa dibuat obat diare ya Pak ya? Diare. Oh. Rasanya sepet Pak kalau Buapet sepet ini nyoba. Kepo aku. Kurangnya kepoan soalnya. pet mampet. Sepet. Kayak ada asam ya Pak ya? Iya. Enak-enak. Ngene iki dicoba harusnya. Cepet ini sembuhnya kalau orang Jawa.
Kalian nggak coba toh guys? Pohon manis. Emang iya. Coba sih. Yang sering diare itu loh. Seger besar. Rek. Nah, coba Mbak. Dimakan. Ini Mbak. Tapi enak asemnya kan? Iya kan? Tapi enak. Enak kan? Terus ya dibuang. Diminum air, direbus diminum air. Pak, kalau direbus berarti yuk sepet banget ya Pak ya? Iya. Mau sempat pahit. Ya loh. Ini apa? Diapet natural. Iku loh. Dapat natural iku loh. Iki lho Pak sing. Nah, setelah kita berfoto di Watu Rejeng, akhirnya kita trekking naik untuk menuju ke pos 3. Nah, untuk treknya lumayan nanjak ya teman-teman. Tapi nanjaknya udah aja gitu. Waktu sampai pos 3 udah selesai tanjakannya. Terus untuk ke pos 4 kita sedikit nanjak. Kemudian sisanya turun dan landai. Oke. Bulu-bulu. Ya Mas, lanjut Mas. Ayo. Oh iya teman-teman, untuk di sepanjang trek kita ini sedikit kepisah-pisah ya. Soalnya teman-teman ada yang jalannya cepet, terus kebagi ada yang baru juga naik gunung, jadi jalannya santai. Nah aku posisinya pas di tengah-tengah, jadi aku sering solo. Ditambah lagi kan aku harus berhenti ngetek video dan itu memakan waktu Iya. juga sih. Iya, mari. Mari Mas. Enggak. Nggih. Dan juga di trek dari pos 3 menuju ke pos 4 ini ada beberapa titik longsor teman-teman. Dan kemarin waktu kita di briefing kita dianjurkan untuk cepat-cepat melewatin titik longsor ini dikarenakan masih berpotensi untuk longsor lagi. Oh iya, untuk panjang trek dari Ranukumbolo ini dari Gapura itu dari kata Bapak Get juga itu totalnya 10,5 km kurang lebihnya. Dan di sini kita bisa lihat langsung Gunung Semeru yang begitu gagahnya. Dan tidak lama setelah kita turun, kita bisa melihat Ranukumbolo yang begitu cantik teman-teman. Sampai. Dan di sini rupanya kita salah ketika ngomong yeay sampai, rupanya kita harus muterin Ranukumbolonya dulu baru bisa sampai ke camp areanya. Tapi teman-teman, walaupun kalian udah merasa capek dan ini posisinya jam setengah 12 siang, kalian tuh nggak bakal kerasa kepanasan. Soalnya anginnya lumayan kenceng, terus ketika kalian kena bayangan pohon kayak begini tuh sejuk banget. Terus ditambah kalian mendapatkan view Ranukumbolo yang cantik banget kayak gini, pasti deh capek kalian hilang, aku jamin. Dan akhirnya kita berhenti di spot ini tuh sekitar 20 menit. Kemudian kita lanjut ke spot yang ada batu itu. 1 jam kita diam di sana buat foto doang. Soalnya gantian dan aku bawa kamera, kebetulan motoin teman-teman juga dan sempat motoin orang juga yang random gitu. Ya SKSD dikit nggak apa-apa kali ya. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin tahu hasil fotonya bisa langsung cek Instagramku. Kita ketemu Cece. Ini dia namanya, kalian bisa langsung cek aja ya. Di situ fotonya keren-keren banget sih. TT. Cece touch up with view. Anjay. Gelo. Dan juga ini Mas Anam sedikit lucu ya, soalnya dia heboh nyisir rambut tapi ujung-ujungnya pakai topi. Aduh. Setelah kita turun dari pos 4, ini ada satu spot yang bener-bener cakep banget. Dan rupanya dari ujung sana itu rupanya adalah trek untuk porter teman-teman. Jadi untuk trek porter dan pendaki itu berbeda. Dan ada pantangan jika pendaki tidak diperbolehkan untuk melewati trek para porter. Dan kemarin sempat bertanya kepada pemandu terkait treknya. Nah untuk trek para porter ini katanya itu nanjak teman-teman. Habis nanjak terus turun tajam. Sini turun. Terus kita naik terus ke sini. Ini bentar lagi kita sampai ke Kemar ya. Masih bosan kita berhenti terus. Ini ada juga jalan muda Mas ya. Oh,
kayak kita gini ya Pak. Iya. Ini sebelah. Umurnya masih Ini kita kalau 25, 27. jam. Sekarang 19. Sabtu. Berapa Pak dinginnya? Oh masih hangat karena kabut. Apa? Ini apa Pak? Pakis itu, pakis kering. Cece masak apa Cece? Bukan mesti ini. Dempol. Oh iya teman-teman, ini sebelum kita makan, ini aku memutuskan untuk mandi dulu. Jadi di Ranukumbolo ini ada musola dan juga ada kamar mandi ya teman-teman, dan itu gratis. Terus kamar mandinya ini udah full pakai air ya teman-teman, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau kehabisan air. Nah di situ ada klosetnya juga. Oh iya, dan jumlah kamar mandinya itu ada 6 kamar mandi ya teman-teman, dan itu fungsi semua kok, kemarin aku ngecek. Dan juga lokasi kamar mandi ini tidak begitu jauh dari camp area teman-teman. Jadi kalian bisa gampang untuk mengaksesnya, dan airnya bisa ambil dari dekat musola tadi. Ada keran untuk air minum, untuk masak atau cuci-cuci, alat makan juga bisa. Gimana? Dingin mas, Dingin ya. dingin terus lapar, terus kita mau ke sana. Mau kemana ini? Mumpung pohonnya masih ada. Ya, kita mau ke pohon itu tuh. Yang ikoniknya. Belum ramai. Yuk. Oke teman-teman, jadi sebelum naik ke Tanjakan Cinta, ini ada 3 biji memorial tentang sahabat-sahabat kita yang mungkin mengalami tragedi di Gunung Semeru. Kita doakan semoga arwah mereka bisa tenang di sana. Oke teman-teman, sekarang kita udah berada di
tanjakan cinta. Dan tanjakan cinta ini mitosnya kita nggak boleh noleh ke belakang ya. Apa ya? Aku lupa. Aduh. Oke teman-teman, di sini kita udah mulai memasuki area tanjakan cinta. Dan di tanjakan cinta ini kita kalau mitosnya kita nggak boleh noleh ke belakang ya. Dan menurut sumber yang saya baca, mitos tanjakan cinta Gunung Semeru menyatakan bahwa pendaki yang berhasil melewati tanjakan ini tanpa menoleh ke belakang, maka akan memiliki cinta yang abadi dan keinginannya akan terkabul. Tapi kembali lagi ya teman-teman, ini masih mitosnya, jadi jangan terlalu dipercaya ya. Dan untuk asal mula kisah tanjakan cinta di Ranukumbolo ini berawal dari tragedi sepasang tunangan yang mendaki Semeru. Kemudian sang pria berhasil sampai di puncak tanpa menoleh ke belakang. Namun sang wanita yang merasa lelah akhirnya terjatuh dan meninggal dunia, sehingga akhirnya muncul keyakinan bahwasannya tanjakan cinta adalah simbol dari kesetiaan dan keteguhan hati bagi para pendaki dalam menjalin hubungan. Dan dari sinilah akhirnya tanjakan cinta ini menjadi simbol ujian, dan juga bagi para pendaki ini menjadi kisah tersendiri untuk perjalanan mereka. Tapi jujur aja teman-teman, memang Ranukumbolo memang seindah itu teman-teman. Cantik banget. Terutama kita lihat view-nya dari pohon yang sangat ikonik itu. Oh iya, diingat lagi ya teman-teman, bahwasannya mitos di tanjakan cinta ini belum teruji secara ilmiah, begitu. Jadi ini untuk asik-asikan aja sih. Kalau kalian mungkin punya pasangan, terus coba-cobalah diajak ke tanjakan cinta gitu ya teman-teman. Dan akhirnya setelah kurang lebih 10 menit, akhirnya kita sampai di lokasi kayu yang ikonik itu teman-teman. Tuh bisa kalian lihat di sebelah kanan banyak orang kan. Nah, itu rombongan dari tim kita yang sedang antri foto. Tapi beneran teman-teman, kalian harus mencoba vibe pagi hari di Ranukumbolo. Bener-bener indah banget. Aku rekomenin kalian harus ke Ranukumbolo. Gimana Mbak setelah sampai? Kak noleh kan kemana? Oh, Noleh. Aku kok pertama ini yo kak noleh. Apa itu jodoh? oh jujur kayak nenek ya Mbak ya? Aku gak noleh asli deh. Salah jalan, kayak ini salah jalan wisan. Hati-hati loh. Mantap. 1, 2, 3. Hah? 1, 2, 3. Nganu apa? Api-api. Api kok cuman ya bedone. Boleh. Oh, bas ki.
Ulang lagi. 1 ya. 3 0,5 1 2 3 oke. Sopo iki? Nah teman-teman, untuk posisi Ororombo kita dari kayu situ kita cuma naik ini, naik itu, terus habis itu turun kita udah bakalan lihat Ororombo. Misi. Tuh. Oke teman-teman, jadi dari trek kayu tadi kita naik sedikit, mungkin cuma 2 menit sampai 3 menit. Itu kita udah bisa lihat Ororombo secara langsung. Dan itu bener-bener luas loh teman-teman. Dan yang kulihat itu hamparan bunga ungu. Aduh. Jadi kalian yang memetik bunga ungunya, tolong habis dipetik dikembalikan lagi di Ororombo ya teman-teman. Jangan dibawa keluar dari area Ororombo. Karena tanaman ini invasif teman-teman. Soalnya asalnya bukan dari Indonesia, asalnya dari Brazil kalau nggak salah. Namanya ini. Kenapa tanaman ini sangat invasif? Ini dikarenakan karena tanaman tersebut sangat kuat menyerap nutrisi dan juga air dari sekitar Ororombo. Ini mengakibatkan tanaman endemik asli Ororombo menjadi mati dikarenakan kehabisan nutrisi. Enggak. Kak, makan loh. Oke, di sini kita nggak ke Ororombo soalnya teman-teman pada udah kecapean. Dikarenakan kita ini naik nggak sarapan sama sekali dan mereka nggak bawa air. Jadi di sini yang bawa air cuma aku doang. Soalnya aku sendiri yang bawa tas. Teman-teman, sekarang kita udah sampai di Ororombo. Lihat tuh, yang bunga yang dari Brazil tuh udah segini lebarnya. Waduh, lebar banget teman-teman. Bisa kalian lihat, orang aja sekecil itu loh. Nggak kelihatan. Tuh. Bagus banget. Ada ibu manajer. Bagus. Mau di sini, Mas. Ya kan, bagus kan? Di sini kita istirahat sejenak sebelum turun, kemudian makan dan langsung packing untuk kembali ke Desa Ranupani. Dan juga di hari ini cuacanya lumayan dingin ya teman-teman. Tapi ini sedikit kebantu dengan kita berjemur di bawah sinar matahari. Ya, lumayan membantu lah. Jadi lebih hangat.
Di sini kita langsung balik ke tenda dan langsung sarapan, kemudian kita langsung siap-siap untuk langsung trekking kembali ke Desa Ranupani. Sekarang kita udah mau pulang ya Mbak ya? Iya, kita udah mau pulang akhirnya. Tapi sedih Tutupi punya dong. makan aku. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Adalah. Tutupi. Adalah. 1 2 3 Oke. Ranu kumbolo sukses. Ngapa iki? Ini Jadi dikarenakan pos registrasi ini tutup pukul 4 sore, maka rombongan kita akan dibagi lagi menjadi 2 tim. Tim yang pertama untuk mengejar untuk mengambil KTP kita, dan tim yang kedua untuk jalan santai karena sudah diambilkan KTP-nya. Dan seperti biasa, aku selalu di posisi di tengah-tengah dan itu selalu solo. Jadi selama di trekking pulang itu mulai dari pos 4 aku sudah trekking solo teman-teman. Sedangkan untuk tim yang santai itu ada di belakangku, dan untuk tim yang ngejar untuk ngambil KTP ada di depanku. Jadi kita nggak sempat ketemu sama sekali. Jadi aku di sepanjang trek ya udah sendiri. Terus kenapa kak kok nggak ngejar aja untuk ikut di rombongan yang pertama? Ini dikarenakan ya aku ini tipikal orang yang kalau jalan itu nggak bisa cepet, tapi aku bisa jalan terus. Nah sedangkan yang grup depan mereka tuh jalannya kenceng banget. Kita sempat ketemu sih di pos 3 dan itu habis itu aku baru sampai mereka langsung jalan gitu. Jadi jedanya itu nggak terlalu jauh sebenarnya. Soalnya aku kan nggak istirahat sama sekali. Sedangkan mereka di pos 3 itu sempat istirahat. Jadi itu kenapa aku masih bisa ngejar. Terus kenapa kok nggak ikut aja sama rombongan pertama? Soalnya aku pengen nikmatin guys untuk perjalanan pulang. Ya walaupun ngomong-ngomong sendiri sih, soalnya nggak ada temen yang diajak ngobrol. Teman-teman, sekarang kita udah sampai di Watu Rejeng. Kalau dari kata Bapak Guide-nya kemarin, Watu Rejeng ini dinamakan ada rejengnya karena mirip batik rejeng, katanya seperti itu. Kita lihat aja nanti. Nah, batu yang di atas sana. Dan bisa kalian lihat sendiri, ini sepanjang trekking aku sendiri dan cuman ketemu dengan beberapa rombongan yang OTW untuk naik. Dan sempat juga ketemu open trip rombongan, totalnya 58 orang kalau nggak salah. Mereka lucu banget pakai baju warna pink-pink. Dan di sepanjang trekking pulang, aku sering berhenti karena memberikan jalan untuk orang-orang yang OTW untuk naik. Jadi kalau di gunung kalian jangan egois ya. Berikan jalan juga untuk para pendaki lain. Misalkan jika teman di belakang kalian temponya lebih cepat, maka berikan jalan untuk mereka jalan duluan. Ataupun jika kalian bertemu dengan pendaki lain, jika jalannya lebih cepat, maka berikan jalan terlebih dahulu. Dan jika mereka ingin naik, kalian lebih baik berhenti dulu dan sedikit minggir. Soalnya barang bawaan mereka pasti lebih berat daripada kita. Untuk treknya sendiri, untuk Ranu Kumbolo ini termasuk landai ya teman-teman. Mirip sama ini Gunung Butak. Cuma bedanya kalau Butak kan kalau kita ngikutin jalur yang landai kenanya di 11,3. Kalau ini 10,5 kayaknya. 10,5 kilo. Dan jalannya dominan landai. Mungkin nggak landainya cuma 30%, sisanya enak buat pemula. Kita tunggu sampai pintu rimba sampai Gapura. Oke, tunggu ya. Untuk kamera aku lupa ada di carrierku kuning. Ya agak ribet ya megangin kamera terus dari Ranu Kumbolo sampai sekarang loh aku megangin terus. Ya agak capek ya Wak.
Jatuh guys. Malu banget kepleset. Malu-maluin banget. Enggak. Kelihatan. Enggak. Oke. Ayo Mas aja Mas. Teman-teman, kita akhirnya sampai di pintu. Nih, kita udah sampai gerbangnya lagi. Dan insya Allah bulan depan kita akan kesini lagi. See you around the yellow. Oke teman-teman, jadi di sebelah gerbang tadi itu ada warung dan aku berhenti di sana sekitar 15 menit dan akhirnya aku bertemu dengan salah satu rombongan dari belakang. Namun dia sendiri juga dikarenakan yang belakang katanya masih pelan banget, akhirnya dia memutuskan untuk duluan. Gelo. Apa ini? Apakah ini ritual kalau datang? Apakah Tadi kita keburu-buru. Kalau ini makanannya sempol, kalau kakinya gempor. Oke, baik. Ai. Kayaknya enak. Betul lagi soalnya. Campur telur lagi. Terima kasih nggih, Pak. Thank you ya. Oke. Pamitan ya Mas ya. Iya. Siap. Iya, Mbak. Iya. See you, Mas. Iya. Iya. Kembali ke Blitar. Iya, siap. Sudah pulang dulu ya. Oh ya iya. Langsung mana? Pulang duluan. Ria langsung mana? Insya Allah. Oh, nggih. Sambil ya. Oh, sampean ndi, Mas? Komen video sambil. Oh. Sambil. Duluan ya, Mas ya. Oh ya Mas, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Pak Rian, gandel Pak. Ya, pamitan. Oke. Oke, akhirnya semalam itu aku nggak langsung balik ke Blitar soalnya udah kecapean di jalan. Dan akhirnya aku memutuskan untuk nginep lagi di kosnya Mas Anam. Dan paginya aku baru OTW ke Blitar. Di sini rasanya langsung sunyi soalnya kemarin kita kan rame-rame. Dan di sini langsung sepi banget. Kayak gimana gitu di hati, kayak jadi kangen teman-teman yang lain. Dan kurang lebih perjalanan dari kos Mas Anam ke rumahku itu sekitar 2 jaman. Dan aku sempat berhenti juga di rumah pacarnya kakakku ponakan. Terus akhirnya sampai di rumah deh. Dan jujur sebenarnya kemarin pas aku pamitan tuh aku kayak nahan air mata gitu loh. Soalnya kayak terharu gitu. Dan see you on the next eksplorasi.